jadi tidak mengandalkan IT yang serba instan gitu. Jadi kita bisa berpikir gitu. Nyetok nggak boleh diulang Bu? Jadi nyuwun sewu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kemarin memang kami bukan untuk literasi ya, jadi saya juga di pemberdayaan perempuan juga di pendampingan kasus. Alhamdulillah terkait dengan hibah kami mengajukan dan alhamdulillah sudah di-ACC sama Pak Wali. Jadi itu memang harus rinci Pak, dari awal kegiatan RAP itu nanti terakhir untuk pertanggungjawaban juga. Jadi memang dalam tadi yang disampaikan termasuk konsumsi kali berapa orang namanya dulu, memang kita sudah terbiasa memakai langsung yang dari Allah. Jadi tidak mengandalkan yang serba instan. Jadi memang kita diberi kenikmatan Allah itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, tetap terbantu, tapi itu kita nggak terlalu mengandalkan yang seperti itu. Jadi otak kita tetap harus berpikir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Iya, luar biasa. Luar biasa. Saya jadi ingat ibunya teman saya waktu masih kuliah itu, namanya Muriati. Oh, ini sama ini kalau sama ini berapa? Saya tak cukup kalkulator. Alah kesupen, ini sini 700. Nah, gitu aja. Nggak bisa baca tulis, tapi mengalahkan yang kuliahan anaknya. Alah kesupen nggak kalkulator barang. Ini 700. Seperti itu masih ada ya yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau saya nggak bisa. Saya kemarin buat kompetisi yang di tingkat nasional itu ternyata begini. Waduh, kurang 300.000. Ini Pak didasarkan yang lagi. Nah kalau saya tidak pakai kalau hanya tanpa kalkulator saya terlalu lama Bu. Tapi sah-sah saja. Yang penting itu genap. Ya, yang penting itu genap. Misalnya 50 juta, ya harus 50 juta. Karena pada saat pelaksanaan kegiatan, kalau nanti kok kegiatannya kemudian sisa dana, itu harus dikembalikan. Kita kok tidak bisa mempertanggungjawabkan sisa dana. Kemarin yang tahun kemarin ada yang dikembalikan, harus dikembalikan 1.300, 1.300.000. Itu harus dikembalikan karena beliaunya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Punya kami masih sisa 1.300.000, ya udah dikembalikan aja gitu. Kalau tidak mau dikembalikan ya dipakai untuk kegiatan itu. Makanya ini fungsinya ini menetapkan target keuangan itu pada saat pelaksanaan ya udah itu gampang itunya. Jangan sampai kemudian nanti merubah. Kalau merubah harus berita acara dan lain sebagainya, repot sendiri. Makanya tim itu membuat RAB-nya benar-benar matang. Jangan sampai nanti, waduh ternyata begini. Meskipun saya alami sendiri. Contoh begini, saya harus membuat berita acara Sanggar Kampung Jowo. Yang tim membuatnya dari sanggarnya itu terbuat dari baja ringan. Pada saat pelaksanaan begitu mikir, Sanggar Kampung Jowo kok baja ringan. Kira-kira yang lebih tepat bahannya dari apa kira-kira? Nah, kayu ya, dari kayu. Bambu betul. Yang alami gitu ya. Kampung Jowo kok dari baja ringan. Akhirnya ternyata memang orang pas. Kesepakatan bersama, udah diganti aja. Nah, tapi kita nanti repot membuat membuat berita acara yang sama dengan besarannya seperti itu. Nah, kalau tadinya matang membuatnya RAB, berarti tinggal melaksanakan saja, gitu. Ya, ini manfaatnya sekarang. Manfaat dari RAB sebagai dasar mengambil keputusan. Mau melangkah kita itu kemana tuh? Mana tuh Bang ya? Oh, kita mau buat seminar. Ya sudah, seminar ini maksudnya dasar keputusannya seperti itu. Sebagai alat evaluasi berbasis data. Kalau sudah dibuat RAB, kan datanya akurat. Oh, ini loh. Ini ketemu 1 juta itu dari mana toh? Lah kan ini loh 20 kali sekian
konsumsi sekian. Nah, ini dasar keputusannya seperti itu. Yang tertulis sebagai pengendali dan memantau keuangan. Bendahara mengelola saja bendahara. Bendahara itu mengelola. Dasarnya dari mana? RAB. Itu sudah kelihatan sudah selesai belum Bu? Yang kemarin dibuat RAB-nya? Enggak, kalau saya kan biasanya kalau RAB itu kita sesuai dengan aturan dana. Jadi umpama dana 10 juta, berarti kita sesuaikan dengan kegiatannya apa aja. Jadi kita disinkronkan, jadi pas akhir itu saldonya kita pas tidak ada sisa. Jadi disesuaikan dengan anggarannya 10 juta, nanti RAB-nya juga disesuaikan dengan RAB. Jadi nanti pas akhir saldonya itu nggak ada sisa. Jadi plot, jadi kita nggak membuat itu lagi. Ya, betul. Nah, untuk kegiatan itu sudah berlangsung. Udah sih, alhamdulillah ini masih dalam. Berarti tinggal LPJ-nya ya? Iya, tinggal. Ya, berarti sudah pernah membuat RAB. RAB-nya dilaksanakan sesuai, kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan RAB, gampang. Kwitansinya, notanya, bukti-buktinya, nah itu nanti sesuai dengan itu gampang Bu. Ya, jangan seperti saya kemarin itu banyak yang memberikan masukan tapi masuk juga kan, akhirnya ya oh ya diganti. Tapi itu konsekuensinya membuat berita acara. Itu ya Bu. Berarti nanti termasuk tinggal LPJ-nya. Tapi LPJ itu bukan serta-merta, oh ini tahapannya sudah RAB, terus RAB, kemudian LPJ. Nanti gampang pikir, bukan. Pada saat pelaksanaan berarti ini sudah nyicil bukti-bukti RAB-nya. Ya. Faktor penting saat kita menyusun RAB, yang pertama identifikasi kebutuhan program kegiatan. Contoh misalnya Bude tadi yang sedang kompetisi di tingkat nasional itu ada kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan di TBM, saya lupa. Di Multi ya. Di Multi ya. Nah, di Multi itu apa kegiatannya? Contoh misalnya kegiatan mendongeng gitu. Loh, kegiatan mendongeng itu ternyata kebutuhannya banyak loh. Nah, mendongeng misalnya di Bude mendongeng, nanti yang melibatkan berapa anak sih? Kegiatannya melibatkan 50. Berarti mikir 50 nasi kotak mungkin kalau memang gitu ya, 50 snack, kemudian apalagi Bude? Makan siang itu ya. Proposal 300 Pak. 300 anak melibatkan. Oh 300. Ya, luar biasa Bude ini. Dalam satu kegiatan ya. Itu nanti letaknya di mana Bude? Maksudnya kapasitas 300 ada yang di aula. Oh gitu, Yang tidak diperbolehkan biasanya sewa tempat Bude. Iya. Sewa tempat itu tidak diperbolehkan biasanya. Karena kalau di Berewojo itu ada sewa tempat. Akhirnya sama dengan pendidikan diarahkan ke dinas pendidikan. Hanya kebersihan. Gitu ya. Kebersihan itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan sewa tempat ya. Iya. Saya kemarin kegiatannya di 2 tempat tapi tidak bayar semua karena milik kita sendiri, sehingga tidak ada di RAB itu kemudian sewa tempat, nggak ada karena memang tidak diperbolehkan untuk kegiatan itu. Tapi suatu kegiatan kemudian diperbolehkan juga tergantung dari jenis itu sendiri. Ya, kalau kebetulan yang untuk komunitas literasi di tahun kemarin dan sekarang tidak diperbolehkan gitu ya Bude. Bahkan kita sendiri misalnya, saya kemarin agak sulit itu kegiatan ada praktek baik komunitas literasi. Aduh, siapa ya? Kira-kira narasumbernya dari mana ya? Kalau dari luar kota, itu transportnya saya kasihan, terlalu jauh, terlalu mahal. Kalau dari dalam kota, lah biasanya saya sendiri yang ngisi kok. Terus piye ya? Akhirnya mencari yang di dalam kota gitu. Karena kita juga nggak boleh menjadi narasumber tapi nggak boleh dihonori gitu. Ya. Sampai di sini barangkali berkaitan dengan yang kompetisi. Mau ada yang tanya dulu? Boleh? Benar Pak. Jadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk kompetisi itu ingin menanyakan, kalau yang tahun kemarin itu saya juga mengajukan, tetapi karena saya itu dapat 1000 buku, akhirnya tidak boleh double. Jadi mau ambil yang 1000 buku atau mau ambil yang itu. Tapi karena 1000 buku itu kita sudah menerima, akhirnya yang dibatalkan yang itu. Iya. Yang tahun kemarin itu kita ada juknis RAB nih. Dalam arti misalkan kita narasumber, di situ tertera narasumber yang dari kota itu berapa, dari luar kota itu ditetapkan berapa. Tapi untuk tahun ini kok tidak ada, sehingga saya mengacu yang tahun kemarin. Saya nggak tahu benar atau tidak. Yang kedua itu kemarin itu paling lambat kalau nggak salah tanggal 14 nih. Tetapi ada pengunduran tanggal 27. Saya sudah di WA, Bu, ini paling lambat tanggal 14, ini sudah tanggal 13. Tolong segera dikirim. Saya sudah tak kirim, Pak. Ternyata paginya itu ada perpanjangan sampai tanggal 27. Jadi, iya, otak-atik mau tambahin nggak bisa, Pak. Jadi, lah itu mungkin saya nggak tahu bisa lolos atau tidak, karena kan mungkin karena tidak ada juknis yang apa ya, istilahnya misalkan HVS harusnya sekian, terus spanduk harusnya sekian, itu sekarang Pak tidak ada, Pak. Mungkin Pak Munawar yang tahun kemarin ada nih. Itu untuk konsumsi kemarin itu ada 15.000, yang tahun ini nggak ada, Pak. Makanya saya menyesuaikan yang juknis yang tahun kemarin untuk indeksnya. Kalau pajak ada kenaikan, untuk PPN tahun kemarin 10%, tahun ini 11%. Jadi harga itu sudah termasuk pajak. Jadi misalkan kita konsumsi, kita ada pajak resto 10% dan pajak kalau penyedia jasa itu tidak punya NPWP itu 4%. Tapi kalau punya NPWP itu 2%. Itu saya globalkan semua tidak punya, karena rata-rata penyedia konsumsi itu tidak punya, kecuali yang besar-besar deh. Kalau yang besar-besar kita hanya untuk 30 atau 50, mereka kan tidak mau, sehingga saya globalkan tidak punya. Tetapi kemarin saya menanyakan ke Dinas Pendidikan, solusinya itu pakai NPWP lembaga, sehingga lembaga saya TPM Dimulti, NPWP-nya itu penyedia jasa yang tidak punya NPWP itu bisa pakai NPWP lembaga. Mohon pencerahannya ya Pak Ndi. Itu kira-kira bagaimana? Karena saya juga nggak tahu ini bisa lolos atau tidak. Jadi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya mudah-mudahan lolos, Budi. Karena berarti satu-satunya kompetitor yang ada di sini nanti bisa berdampak pada baik kota maupun Kabupaten Pekalongan. Untuk honor langsung itu saya masih ingat, sebenarnya tadi itu mau saya bawa itu LPG-nya sudah tak bawa sampai ini. Tapi kalau nanti saya bawa kemudian panjenengan kersani toh, malah doa nyata-nyata. Padahal itu sebenarnya tidak
tidak berat kalau membuatnya. Tidak berat kalau pada saat kegiatan itu sudah nyicil gitu ya. Nyicil, oh ini masuk, tanda tangan semua, tanda daftar hadir, kemudian tanda tangan honor, dan sebagainya itu tinggal ngumpul ke. Nah, tapi saya jangan-jangan nanti belum ada yang pernah membuat sak ini. Terus pandele, terus nanti begitu melihat, waduh, nah itu sengaja tidak saya bawa. Nah, untuk honor masuk itu kemarin saya masih ingat di tahun kemarin itu 300.000. 300.000 1 jam. Nanti kalau kemarin ditulis berapa, Bu? Kemarin saya 700 2 jam. Iya. Iya. Dan tahun ini. Tetap ini, iya. Juknisnya sebenarnya juga sudah ada. Cuman nggak apa-apa, Bu. Begini, teman-teman yang lain yang kebetulan belum kompetitor di tingkat nasional atau Bude yang sudah di tingkat nasional, tahapan pertama itu yang penting lolos saja dulu. Tapi globalnya sudah 50 juta kan, Bude. Nah, ini yang dilihat nanti itu dulu, lolos saja dulu, berdoa untuk lolos ternyata. Setelah itu nanti ada perbaikan proposal. Kalau sudah, yang penting kuncinya sudah diterima. Bukan diterima, sudah lolos. Kalau diterima semua kompetitor diterima semua. Tapi sudah memenuhi syarat, minimal sudah memenuhi syarat, kemudian oh ternyata sudah lolos. Nah, itu nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Masih nanti ada perbaikan proposal. Terus nanti kita diundang di Jakarta untuk bintang, menjalankan kegiatan dan sebagainya gitu. Ini nanti semakin asik Bude kalau sana. Karena kita ketemu dengan orang-orang yang benar-benar punya tabungan di BCA semua. Jadi kemarin 340 se-Indonesia itu punya tabungan di BCA semua, Bank Sentral Akhirat. Ya, karena tidak ada yang menggaji, gitu ya. Tidak boleh untuk gaji. Apalagi kesehariannya, Bude. Kesehariannya itu kan kita melaksanakan kegiatan, nggak ada yang mendanai, nggak ada yang menyuruh, dan tidak ada yang mengeluh. Lah mengeluh kan saru kan. Kok yang nomor sing repot iki nomor sing kan kita nggak jauh dari kata seperti itu. Nah, kita rela. Ya insya Allah itu nanti tabungannya di BCA itu, Bank Sentral Akhirat. Gitu budaya nanti mudah-mudahan lolos, kemudian nanti ada tahapan berikutnya untuk memperbaiki gitu. Nih, nyantai aja udah. Ya mudah-mudahan lolos. Nih. Kalau nanti saya detail per sekian, nah yang penting itu tahapannya lolos saja dulu. Jadi, ya, nah ini detail kegiatannya. Seperti tadi yang dari kota Bu Yanti ya, Bu Santi itu yakin di situ. Meskipun sudah ada petunjuk di sana, tetap harus detail itu. Ya, jadi kegiatan detail. Jenis kegiatannya apa saja gitu. Kalau kegiatannya misalnya membaca nyaring, mendongeng, seminar, kemudian pelatihan, bisa pelatihan menulis, pelatihan jurnalistik. Nah itu kayak gitu. Kemudian volumenya berapa kali? Tahun kemarin itu boleh minimal 3 kegiatan. Tapi karena 3 hari ditulis berapa, Bu? Yang baru ini tulisnya maksimal 2. Maksimal 2? Iya. Oh gitu. Tentunya saya kan tidak membuat terapi juga. Kalau di sini membuat itu. Oh gitu. Sisanya banyak. Betul. Sisanya banyak ya. Makanya tadi saya juga heran. 300 peserta. Oh ternyata kegiatannya 2 ini ya. Iya. Nah kemarin boleh 3, tapi saya biar semua lini itu tersentuh, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua tersentuh, itu saya membuatnya 7. Yang di tingkat nasional begitu ketemu di sana 3, tapi saya tetap 7. Jogja, Mbak Sri sama-sama kamu literasi, pesertanya juga ada yang 300 Bude. Mendungan 300 gitu. Waduh, 300 saya tidak cukup uangnya. Karena apa? Saya kegiatannya 7.
ada kegiatan yang melibatkan orang tua, misalnya praktek baik kegiatan literasi, bukan orang tua tapi yang minimal yang seperti itu kan seperti kita itu ya, yang dianggap saja tua gitu. Kemudian ada lagi yang pelatihan manajemen, pemantapan manajemen misalnya seperti itu, berarti kan pengurus-pengurusnya misalnya Dimurti itu ini kalau yang belum kenal dengan Budi, saya sudah kenal dengan cucunya itu dari dulu, selalu di bawah. Dulu masih kecil kan ya, umur berapa itu tahun 2018 ya? 10 tahun itu sudah dikenalkan dengan dunia literasi, dan bukan dunia literasinya saja, tapi sudah dikenal dengan pegiat literasinya di situ. Workshop di Kendal bagian gunung sana sudah ikut, termasuk Pak Melis, kemudian Mas Fauzi di sana. Karena yang